warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nulis Mendra. Kali ini saya mau buat video podcast gitu, bincang-bincang dengan seseorang. Ya, saya sudah mengundang salah satu teman saya, Mas Ilham Anggianto namanya. Halo Mas Ilham. Ya, halo. Terima kasih sudah hadir di acara ini. Saya membuat video ini berhubung karena tugas kuliah juga. Saya punya tugas kuliah nih Mas Ilham. Punya tugas kuliah buat video, bebas sih temanya. Tapi saya bingung pertamanya itu mau buat video apa. Jadi saya mau buat video, tiba-tiba terinspirasi. Kan orang kan biasanya kalau buat video podcast gini kan biasanya ngundang orang-orang yang lagi viral gitu kan. Kalau saya mau buat yang beda gitu. Apa sih yang belum ada di podcast? Saya itu gak mau, jadi kepikiran saya kan, saya punya teman nih, dia penulis. Oh, Anda lah yang saya maksudkan. Saya punya teman dia penulis. Jadi gimana kalau saya wawancarai dia tentang penulisan gitu? Bagus nggak? Nah, kayaknya bagus nih. Jadi itulah maksud saya undang Anda di sini karena membicarakan tentang penulisan. Oke, ya langsung aja Mas Ilham. Ya. Ya, pertanyaan standar dulu. Gimana kegiatan belakangan ini Mas Ilham? Alhamdulillah kegiatan belakangan ini memang saya diaktifkan terus menulis. Ya, tidak-tidaknya menulis cerita diari lah ya kan. Oh, diary ya. Kalau buat cerita untuk dibukukan gitu ada nggak? Kalau untuk dibukukan sebenarnya ada, tapi pada saat saya ingin mencetakannya, file yang saya punya itu hilang. Waduh, ini susah juga ya. Kalau biasanya kalau penulis tuh mungkin ada juga kejadian yang kayak gitu, kejadian yang nggak diinginkan mungkin ya. Iya, gitu bro. Ya, gitu ya. Nah, jadi gini, ini kan kita bahas penulisan kan. Ini mungkin biar apalah. Dulu tuh kami tuh waktu di pesantren ada namanya forum literasi santri kan? Iya, Mas Ilham kan? Benar. Forum literasi santri ini biasa disingkat FLS. Di situ biasanya ada forum untuk penulisan. Saya juga ikut sih, tapi nggak paling aktif gitu. Tapi kalau Mas Ilham ini paling aktif mungkin kalau di acara FLS tersebut. Alhamdulillah jika di FLS saya bisa dibilang aktif. Nah gitu, makanya saya maksud mengundang dia karena dia salah satu penulis yang berbakat yang mungkin saya kenali ya. Nah, jadi gini Mas Ilham, ini kan tentang kepenulisan. Biasanya itu kan kepenulisan tuh saya sih apa sih sebenarnya hal yang pertama kali yang kita lakukan kalau kita mau jadi penulis? Ya, hal yang pertama kali kita lakukan harus terus membaca. Karena dengan membaca kita akan membangun diri kita untuk ingin menulis, ingin seperti mereka. Membaca ya? Iya. Ini kan menulis sama membaca itu kan sebenarnya sih bukannya dua hal yang berbeda. Jadi hubungannya membaca ke menulis itu apa sih? Jadi jika kita banyak membaca, kosakata yang kita miliki untuk kita tulis itu lebih banyak, lebih bagus juga. Jadi tidak buntu nanti. Oh begitu. Jadi kan tadi kalau hal yang pertama kali yang harus dilakukan jadi penulis itu membaca. Jadi kalau menurut Mas Ilham sih, itu biasanya kan kalau saya sendiri kan saya sih pernah juga menulis. Saya tuh bisa nulis kan. Pertamanya itu lancar sih, ide-idenya tuh muncul, tapi tiba-tiba buntu gitu. Itu kenapa sih ya Mas Ilham? Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Tiba-tiba hilang, ngeblank gitu. Mas Ilham mungkin pernah juga merasakan sih, makanya saya nanya pendapat Mas Ilham. Iya, jika itu memang hampir setiap penulis merasakan itu. Kalau saya untuk menghindari itu saya buat untuk rangkai-rangkaian. Jadi begini alur ceritanya di bab 1, kemudian bab kedua, lanjutnya seperti ini, seperti itu. Oh, berarti udah dirangkum kian ya? Jadi misalnya tokoh pertama yang muncul di bab ini Iya, gitu. seperti itu. Di bab kedua ini. Jadi konflik-konfliknya pun juga gitu ya? Konfliknya juga dituliskan terlebih dahulu. Oh, begitu ya. Nah, gini, Mas Ilham kan juga ada punya buku nih. Bukunya itu apa judulnya Mas Ilham? Ada Cinta di Pesantren. Bisa tunjukkan dulu ke kamera gitu bukunya biar nampak kan? Itu buku. Ini buku antologi saya yang saya bawa ke sini. Buku antologi cerpen ya, gitu? Ya, cerpen saya bersama Bro Padir juga, Brother Padir. Nah, itu ya. Jadi kisah kami di FLS dulu. Kisah-kisah di pesantren semalam Ya, itu kami ada rancangan buat satu buku cerpen-cerpen dari santri-santrinya. Ini kan saya punya teman kan, bukan teman sih, banyak kan para penulis nih
banyak tuh cerita yang dibuatnya itu nggak menarik gitu. Ini kayaknya salah satu tantangan sebagai penulis gitu kan, benar nggak? Benar, benar sekali. Jadi sebenarnya apa sih hal atau sesuatu yang membuat penulisan kita atau cerita yang kita tulis itu membuat orang tertarik? Menurut Mas Ilham sendiri sih gimana? Jika menurut saya ya kita harus tahu tujuan kita menulis itu untuk siapa. Jika tujuan kita untuk pemuda, maka kita harus menjelaskannya dengan kisah pemuda agar mereka juga bisa bawa perasaan lah istilahnya kan ke zaman sekarang. Gitu ya. Begitu. Berarti itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, begitu Iya, ya? begitu. Oh. Tapi untuk lebih indahnya lagi, untuk lebih membuat orang penasaran, pada umumnya kita harus membuat plot twist. Plot twist, apa Ya. itu plot twist? Mas? Plot twist itu sebagai jebakan. Jadi jika kita menulis cerita, kemudian pembaca mengira-ngira cerita kita sebenarnya ke sini, padahal bukan ke situ. Akhirnya berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh si pembaca. Itu yang disebut dengan plot twist. Membuat pembaca itu penasaran dengan tulisan kita sehingga selalu membaca tulisan kita. Jadi ibaratkan tiba-tiba ada suatu hal yang membuat mereka terkejut gitu ya? Iya, mengapa bisa begini terjadinya? Berarti ada satu hal-hal surprise dalam tulisan itu. Betul, Oh, betul sekali. itu ya. Oh. Ini kan kalau dia biasanya kalau penulis itu kan biasanya itu punya gaya penulisan sendiri gitu kan. Ada yang dia menulis itu biasanya seperti ini, seperti itu. Kalau dari saya sendiri ya, kalau saya sendiri itu kan biasanya menulis tuh lebih mengarah ke fantasi gitu, yang tidak ada di dunia nyata. Kalau Mas Ilham sendiri lebih suka membuat cerita seperti apa? Jika saya sendiri lebih suka yang realita. Realita. Iya. Realita itu berarti real life ya? Ya, Yang seperti biasanya kehidupan kita. kehidupan itu Iya. konflik-konflik kehidupan nyata ya. Misalnya ada perceraian gitu. Nah, seperti itulah. Atau Namun saya lebih suka memang sekolah, di kisah-kisah anak-anak muda zaman sekarang lah ya. masa-masa SMA gitu Nah, ya. masa-masa SMA. Oh, menarik ya. Jadi, ini lagi pertanyaan, ya, 2 pertanyaan lah sih lagi ya, 2 pertanyaan lagi ya. Nah, misalnya ini Anda ya, sebenarnya yang memotivasi Anda ingin menjadi seorang penulis itu apa sih? Yang memotivasi saya ingin menulis itu ya saya ingin berdakwah dari tulisan saya. Saya ingin itu tulisan saya bermanfaat dan dibaca semua orang. Berarti ini ibaratkan kalau dari pesantren, biasanya kan kalau kita dari anak santri biasanya itu bilangnya jihad ya. Iya, bisa Berarti dibilang ini begitu. dalam bentuk jihad Anda ya. Iya, dalam jihad Oke. dakwah saya lah dengan menulis. Berarti tujuan Mas Ilham ini untuk menjadi penulis tuh biar bisa berdakwah melalui tulisannya. Jadi Iya. begitu ya. Satu pertanyaan lagi Mas Ilham. Jadi ini siapa sih penulis? Ini kan Anda kan termasuk penulis pemula gitu kan? kalau Iya, menurut masih saya sih. penulis pemula. Penulis pemula yang baru memulai karir penulisnya dari baru-baru belakangan ini. Iya. Kalau biasanya kan dari idola ke penulisan lah. Siapa sih penulis-penulis terkenal yang menjadi idola Anda? Saya lebih suka ke kisah Asma Nadia. Asma Nadia ya. Itu menarik sih. Apa tuh? Saya ingat satu judul. Saya pernah baca buku Asma Nadia 3 buku. Pernah 3 novel pun saya tamat katanya. Judul apa sebenarnya Mas Ilham? Banyak. Yang salah satu judul Asma Nadia paling terkenal Cinta di Ujung Sajadah. Cinta di Ujung Sejadah. Kalau yang itu mungkin saya belum baca sih. Apa ya? Lupa saya. Berarti pokoknya Asma Nadia ya. Iya, satu Emang lagi ada Asma Nadia nih biasanya emang real life ya, kehidupan yang terjadi sekarang gitu. ya, tapi Asma Nadia ini biasanya menceritakan tentang kehidupan seorang cewek ya. Kebanyakan dia kisah-kisah tentang cewek seperti Tokoh utamanya utamanya perempuan ya, gitu. perempuan, gitu. Oh. Cuman ada juga satu lagi Kang Habibur Rahman. Habibur Rahman As-Surazi. Ini juga saya salah satu penulis yang saya idolakan sih sebenarnya. Habibur Rahman As-Surazi atau biasa dipanggil Kang Habib kan. Iya. Itu salah satu penulis yang saya suka juga sih, apalagi yang kayak karyanya yang Ketika Cinta Bertasbih. Iya, ketika cinta berstatus. Saya suka tuh kan Ketika Cinta Bertasbih. Ayat-ayat cinta. Ayat cinta yang bahkan sempat difilmkan kan. Ketika Cinta Bertasbih pun juga kayaknya dari film kan. sudah difilmkan. Atau Dalam Mihrab Cinta. Saya juga udah hatam tuh mungkin cerita yang itu mungkin ya.
Oh, baiklah ya. Mungkin karena waktu juga sudah tidak memungkinkan. Terima kasih Iya. Ilham telah menyempatkan waktu. Iya, sama-sama, saya juga senang bisa diundang seperti ini. Namanya penulis pemula ya kan. Nah, ini juga berhubungan untungnya juga di saya karena sudah bisa menyelesaikan tugas kuliah saya juga sebagai berbagi ilmu ya. Iya. Sharing sama Sharing-sharing. kawan-kawan yang lain.